Ku terbiasa tersenyum. Apa, Pak? Aku mulai gugup ketika Bapak mengatakan ini adalah celana dalam ibuku. Tidak mungkin. Mungkin saja Mas Angga melipat celana ini kala pakaian ibu sudah dari jemuran semalam dan tak sengaja tertukar dengan milikku. Tapi, apa mungkin, ibu pun lantas muncul di antara kami berdua, wajahnya panik seketika saat aku masih membawa celana dalamnya. "Sasa, kenapa kamu bawa celana dalam ibu?" tanyanya. Ini tadi ada di kamarku, Bu. Aku pikir ibu yang lupa meletakkannya di lemariku sana. Ibu pun merebut paksa celana dalamnya. Mas Angga juga ada di antara kami tiba-tiba. Wajahnya biasa saja, datar, tidak ada yang ditunjukkan sebagai bentuk ekspresi. Semenjak itu, aku sering mengamati kelakuan Mas Angga dan ibu. Sejauh ini tidak ada yang mencurigakan. Mungkin aku yang terlalu sering melihat sinema Indonesia hingga aku berpikiran hal-hal buruk mengenai ibuku sendiri. Apalagi baru-baru ini ada kabar senterkan mengenai perselingkuhan menantu dan mertuanya. Aku sempat terkejut dan mengelus dada. Tapi, ya sudahlah. Aku berpikir terlalu jauh karena tidak mungkin suamiku yang baik itu akan melukai kepercayaanku. Aku yakin itu. Sore harinya aku melihat Bapak termenung di depan kamarnya. Aku pun perlahan mendekat padanya dan menanyakan apa yang terjadi padanya. "Pak, kenapa Bapak murung?" tanyaku. "Bapak curiga dengan ibumu akhir-akhir ini, Sa." Petik 2. D. Curiga. Apa maksudnya? Apa mungkin? Tak lantas bertanya. Bapak sudah menceritakan unek-uneknya. "Tadi Bapak mau antar ibu ke pasar. Kata ibu nggak usah karena ibumu gak mau repotin Bapak, Sa. Ibu bilang mau naik ojek. Tapi, nyatanya, tetangga bilang ibu boncengan dengan suamimu ke pasar." Hatiku semakin sakit. Apa mungkinkah keduanya memiliki hubungan lain selain menantu dan mertua? Namun, sekali lagi aku mencoba untuk menguatkan diriku dengan mengatakan hal-hal positif kepada Bapak. "Mungkin kebetulan Mas Angga mau keluar, Pak, makanya ibu minta antar." "Bisa jadi ibu karena Bapak kan baru pulang dari kerja merantau." "Iya toh." Bapak tersenyum. "Iya Sa, lagian Bapak juga yang salah. Masak toh ya Bapak curiga sama menantu sendiri." "Hehehe," kekehnya. Sejenak setelahnya aku memutuskan untuk menjemur pakaian di halaman belakang. Seorang tetangga yang sering berbicara dengan ibuku bernama Watinah itu menyapaku. Anehnya ini tak biasanya Bu Watinah bertegur sapa denganku. Biasanya ia lebih untuk akrab dengan ibu dibandingkan denganku. "Nak Sasa." "Iya, Bu," jawabku. "Kamu jemur pakaiannya kok pakai dilipat gitu sih?" sapanya lagi. Aku kebingungan apa yang kulipat. "Maksudnya, Bu, wajah kamu kok dilipat? Kamu ada masalah apa gimana?" "Nggak ada kok Bu." Dengan melayangkan senyuman simpul di bibirku. "Minggu kemarin kamu nggak lihat memangnya Mir?" "Lihat apa Bu? Suami kamu itu mesra banget loh sama ibu kamu. Nyuci-nyuci baju berdua pas bapak kamu belum pulang. Jangan-jangan mereka lagi nirukan yang viral itu." "Dek, asa sih, Bu?" tanyaku dengan gugup. Hampir tidak percaya dengan ucapan tetangga sebelah rumahku itu setelah akhirnya dia memberikan sebuah bukti foto antara ibu dan Mas Angga yang memang asyik mencuci baju bersama. "Itu fotonya? Kamu percaya kan?" tanya Bu Watinah.
Bukannya ibu sempat sakit dan jatuh ya, Bu, minggu kemarin pas naik ojek, tanyaku lagi. Nggak ada yang jatuh kok, Sa. Kamu aja yang dibohongin, hihihi. Bu Watinah lantas masuk ke dalam rumahnya. Foto di ponsel Bu Watinah tadi masih terbayang-bayang di otakku. Entah bagaimana aku harus bersikap sekarang. Sementara bapak juga bilang, kalau sampai sekarang ibu dan Mas Angga belum pulang dari pasar. Sesak rasanya dadaku membayangkan jika benar apa yang diucapkan Bu Watinah tadi itu benar. Tapi, tak lama lamunanku terbuyar. Ibu datang dari pasar bersama Mas Angga. Aku pun segera menyelesaikan dengan cepat untuk menjemur pakaian dan menyambut Mas Angga. Mas, kok kamu ke pasar sama ibu? Tanyaku. Anehnya wajah Mas Angga justru memanas. Kamu itu mikir, harusnya aku yang tanya ke kamu. Kenapa nggak kamu aja yang belanja? Kenapa harus ibumu? Astaga, Mas Angga marah. Bukannya aku sudah bilang jikalau 3 hari ini aku akan beristirahat sejenak, karena 3 hari kemarin aku sibuk dengan restoran yang super ramai di tahun baru. Mas, aku kan sudah bilang aku capek selama 3 hari ini aku mau istirahat. Lagian aku sudah banyak bawa makanan gratis dari Cece Nani, emangnya Mas Angga lupa? Ibumu nggak suka makanan yang kamu bawa. Semuanya pedas, ibumu ini nggak bisa pedas, Sa. Kok bisa sih sebagai anaknya kamu nggak tahu, bentaknya. Aku menangis, ini kali pertama Mas Angga membentakku. Perkaranya bahkan adalah perkara enteng yang menurutku tidak harus dibesar-besarkan. Aku berlari ke kamar. Mas Angga tidak mengejarku. Ada apa ini? Apa benar perkataan Bu Watinah? Awas saja jika benar, aku tidak sudi berkumpul dengan suami La Asteris Nat seperti dia. Sebuah telepon seluler berbunyi di kamarku. Kulihat nomor asing tertera di sana. Karena Mas Angga juga tidak ada di kamar, aku pun mengangkatnya. Halo. Halo, dengan Mas Angga? Tanya seorang pria di dalam panggilan suara itu. Bukan saya istrinya. Jawabku. Oh, iya Mbak, maaf. Ini mainan dewasa yang dipesan Mas Angga sudah ada di kantor. Apa mau diantar sekarang? Mainan dewasa apa ya? Tanyaku heran. Sejak kapan Mas Angga menyukai hubungan intim dengan membeli mainan dewasa? Vibrator Mbak, sampean istrinya kok nggak tahu sih? Katanya Mas Angga Mbak loh yang minta. Dek, lagi-lagi jantungku sakit dibuatnya. Berita kedekatan Mas Angga dan ibuku sendiri semakin menjadi-jadi di otakku. Apalagi foto Bu Watinah berikan tadi. Semuanya seolah bersangkutan menjadi satu. Bisa diantar saja, Mas. Nggak apa-apa, ujarku terpaksa. Memalukan sekali, mulai kapan aku menyukai benda seperti itu dalam rumah tanggaku? Aku masih tidak berhenti menangis di kamarku sendiri. Aku pun merapikan lemari pakaian dan lemari berkas milik Mas Angga. Seketika mataku tertuju ke arah kotak kayu yang ditutup rapat. Aku penasaran, apa ini tabungan Mas Angga? Apa jangan-jangan Mas Angga mau membuat surprise untukku nanti? Astaga, jika benar itu, sangat berdosa aku sudah menuduh suamiku dengan hal-hal yang negatif. Aku pun membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kamera perekam alias handycam. Aku pun heran, sejak kapan Mas Angga menyimpan handycam? Sejak kapan juga Mas Angga membeli handycam? Apa aku terlalu sibuk bekerja hingga tidak mengetahui perkembangan suamiku akhir-akhir ini?
Aku lantas mencoba menghidupkan handycam itu. Sesaat setelahnya kulihat banyak file video di dalamnya. Pertama ku kecilkan suaranya terlebih dahulu. Aku takut Mas Angga mendengarnya. Kala video itu terputar, aku terkejut bukan main.